Pertama-tama, siapkan 500 gram beras ketan. Ini beras ketannya sudah saya rendam semalaman atau direndam minimal 2 hingga 3 jam, kemudian tiriskan. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan 400 ml santan dengan kekentalan sedang. Selanjutnya ini akan saya masak hingga santannya surut. Masak sambil terus diaduk seperti ini ya, agar bagian bawahnya nggak gosong. Setelah santannya surut seperti ini, pindahkan ketan ke dalam panci kukusan. Air kukusannya sudah saya didihkan sebelumnya ya. Ratakan ketan ke seluruh permukaan kukusan agar matang merata. Kemudian kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, buka tutup kukusan, kemudian aduk rata dan bolak-balik ketan agar matangnya merata. Kemudian kukus kembali selama 10 menit, jadi total waktu mengukusnya 20 menit ya. Setelah 20 menit, matikan api. Nah, ini ketannya sudah matang dan siap untuk diangkat. Untuk lapisan atas atau lapisan gula merahnya, saya gunakan 250 gram gula merah. Sebelum direbus, gula merahnya ini akan saya iris-iris dulu agar lebih mudah larut. Tambahkan sepertiga sendok teh garam. Agar aromanya lebih enak, saya tambahkan 2 lembar daun pandan. Ini daun pandannya saya sobek-sobek terlebih dahulu agar aromanya lebih keluar.
Aduk rata hingga semua tepungnya larut dan tidak ada yang menggumpal. Kemudian adonannya ini saya saring untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal dan agar hasil kuenya nanti benar-benar cantik dan mulus. Nah, ini hasil adonan gula merahnya lebih kurang 750 ml. Kemudian ini akan saya bagi menjadi dua bagian untuk dua kali penuangan saat pengukusan nanti, agar kuenya lebih cepat matang dan matangnya merata. Selanjutnya siapkan loyang, ini saya gunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Kemudian olesi seluruh permukaan loyang dengan minyak goreng tipis-tipis. Kemudian bagian dasar loyang saya alasi dengan daun pisang agar nanti ada aroma alami daun pisang. Bisa juga dialasi dengan plastik ya. Selanjutnya, masukkan ketan yang sudah matang tadi ke dalam loyang. Lalu ratakan dan padatkan. Pastikan ketannya ini padat ya, agar nanti lapisan gula merahnya tidak merembes. Masukkan loyang berisi ketan ke dalam kukusan yang sudah dididihkan sebelumnya. Kemudian tuang setengah bagian adonan gula merah atau lebih kurang 400 ml. Jika ada gelembung udara di permukaan adonan, bisa kita hilangkan dengan sendok seperti ini ya. Kemudian kukus adonan selama 15 menit, jangan lupa tutup kukusan dilapisi kain ya. Setelah 15 menit, buka tutup kukusan. Kemudian tuang adonan gula merah yang setengah lagi. Jangan lupa sebelum dituang adonannya diaduk terlebih dahulu ya. Lalu kukus kembali selama 30 menit atau hingga kue matang dan tanak. Setelah 30 menit, buka tutup kukusan dan matikan api. Nah, ini kuenya udah matang. Bisa juga menggunakan tes tusuk seperti ini. Jika tidak ada adonan yang menempel di lidi, artinya kuenya udah matang. Setelah kuenya hangat, saya akan keluarkan kuenya dari loyang. Sisir terlebih dahulu bagian pinggiran loyang agar lebih mudah mengeluarkan kuenya. Nah, ini kue talam gula merahnya udah jadi, hasilnya cantik banget, mulus, dan gak merembes. Tampilan kuenya ini cantik banget, kelihatan ini kuenya lentur dan lembut banget.
Kelihatan ini kuenya sama sekali nggak lengket di tangan ya, itu artinya santannya cukup dan kuenya benar-benar tanak. Saya mau cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kuenya ini benar-benar enak banget, rasanya manis, gurih, dan lemak santannya juga berasa. Manis dari gula merahnya juga pas banget, benar-benar enak banget. Pertama-tama saya mau membuat lapisan bawah atau lapisan ketannya. Ini saya gunakan 500 gram beras ketan. Ini beras ketannya sudah saya rendam semalaman atau minimal rendam 2 hingga 3 jam, kemudian cuci bersih dan tiriskan. Masukkan beras ketan ke dalam loyang. Jika dirasa ketannya sudah padat, sisihkan terlebih dahulu. Sekarang saya mau membuat jus pandan untuk lapisan atasnya. Saya gunakan 10 lembar daun pandan. Potong-potong daun pandannya.
Tambahkan 200 ml air, kemudian haluskan. Setelah dihaluskan, saring jus pandannya. Nah, ini hasil jus pandannya, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah, pecahkan 4 butir telur. Jika telur yang digunakan besar, cukup menggunakan 3 butir saja ya. Selanjutnya, kocok lepas telur. Tambahkan 200 gram gula pasir. Kemudian aduk sebentar. Aduk perlahan saja ya, agar gula dan telurnya tidak mengembang. Tambahkan 80 gram tepung terigu. 50 gram tepung maizena. Tambahkan setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh pasta vanila. Kemudian aduk sebentar. Lalu tambahkan 500 ml santan kental. Ini saya masukkan sedikit dulu agar tepungnya lebih mudah larut dan tidak ada yang menggumpal. Setelah tepungnya larut dan tidak ada yang menggumpal, masukkan semua sisa santannya. Masukkan jus pandannya. Lalu aduk perlahan hingga semua bahan tercampur rata. Kita aduk hingga tercampur rata saja. Agar warnanya lebih cantik, saya tambahkan setengah sendok teh pewarna makanan hijau. Untuk pewarna makanannya ini opsional ya. Lalu aduk kembali hingga warnanya tercampur rata. Untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal, adonan ini akan saya saring. Selanjutnya, masak adonan dengan api yang paling kecil sambil terus diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Jika sudah ada adonan menggumpal seperti yang menempel di whisker ini, matikan api. Lanjut aduk adonan hingga uap panasnya berkurang. Jadi memasak adonannya ini tidak perlu sampai mendidih ya. Cukup hingga hangat dan ada sedikit adonan yang menggumpal saja. Selanjutnya, masukkan loyang berisi ketan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya.
Lalu tuang adonan pandan di atas ketan. Tuang adonan perlahan-lahan. Pecahkan gelembung-gelembung udara di permukaan adonan. Selanjutnya kukus adonan selama 45 menit. Alasi tutup kukusan dengan kain seperti ini. Setelah 45 menit, buka tutup kukusan. Ini kuenya udah matang, keluarkan kue dari kukusan dan tunggu hingga hangat, baru kita keluarkan dari loyang. Nah, ini kue talam pandan yang sudah hangat. Hasilnya bagus banget. Lapisan atasnya tidak merembes ke ketan. Potong kue sesuai selera. Untuk memotongnya, olesi pisau dengan minyak goreng atau bungkus pisau dengan plastik agar tidak lengket. Kue talam pandannya ini cantik banget. Aroma pandannya juga harum banget. Saya mau cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kue talam pandannya ini enak banget. Lapisan ketannya pulen dan gurih, dipadukan dengan lapisan pandan yang creamy dan manis, cocok banget. Pertama-tama, siapkan 15 kuntum bunga telang yang udah dicuci bersih. Ini bunganya udah mulai kuncup lagi karena saya metiknya kecepatan. Tambahkan 100 ml air panas. Lalu ini saya sisihkan kurang lebih 15 menit atau hingga warna birunya keluar. Setelah lebih kurang 15 menit, airnya udah berwarna biru seperti ini. Tekan-tekan sebentar bunga telangnya, kemudian tiriskan dan keluarkan dari air. Lalu airnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk lapisan bawah atau lapisan ketannya, saya gunakan 400 gram beras ketan. Ini akan saya cuci bersih. Masukkan beras ketan yang udah dicuci bersih ke dalam wajan. Tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan 400 ml santan. Selanjutnya beras ketannya ini saya aron hingga santannya ini surut. Boleh sambil diaduk aja untuk menjaga agar bawahnya ini nggak gosong karena proses memasaknya ini sebentar aja. Setelah santannya surut seperti ini, matikan api. Selanjutnya ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Nah, ini ketan yang udah saya bagi jadi dua bagian, yang ini sepertiga bagian. Dan yang ini 2/3 bagian akan saya biarkan original. Untuk yang sepertiga bagian ini saya tambahkan air bunga telang. Aduk hingga tercampur rata. Jika ingin warna biru yang lebih cerah, boleh masukkan bunga telang utuh. Ini saya tambahkan 5 kuntum. Selanjutnya kukus ketan selama 20 menit. Air kukusannya ini udah saya didihkan sebelumnya. Setelah 20 menit ini ketannya udah matang, keluarkan ketan dari kukusan. Keluarkan bunga telang utuh dari ketan. Telang ke dalam ketan original.
Kemudian aduk sekedar tercampur aja. Selanjutnya siapkan loyang. Saya gunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Alasi loyang dengan plastik. Jika tidak ada plastik, permukaannya boleh diolesi dengan minyak goreng. Sekarang masukkan semua ketan ke dalam loyang yang udah dilapisi dengan plastik. Selanjutnya ratakan dan tekan-tekan ketannya seperti ini hingga ketannya padat, agar lapisan atasnya nanti tidak merembes. Setelah ketannya padat, ini saya sisihkan terlebih dahulu. Lanjut saya mau menyiapkan lapisan atasnya. Saya gunakan 400 gram labu kuning, kupas dan cuci bersih. Selanjutnya ini akan saya kukus hingga matang. Masukkan labu kuning yang udah dikukus ke dalam blender. Masukkan juga 50 gram tepung beras. Seratus gram tepung tapioka. 200 gram gula pasir. 1/2 sendok teh garam. 1/2 sendok teh pasta vanila. Terakhir masukkan 400 ml santan. Lalu semua bahan ini akan saya blender hingga halus. Tuang adonan labu kuning yang udah di blender ke dalam panci. Selanjutnya masak adonan labu kuning dengan api kecil sambil terus diaduk. Ini saya masak sebentar aja, cukup hingga adonannya berkulit aja. Jika adonannya udah berkulit seperti ini, matikan api. Selanjutnya masukkan loyang berisi ketan ke dalam panci kukusan. Pastikan air kukusannya ini udah mendidih ya. Lalu tuang semua adonan labu kuning di atas ketan. Kukus adonan selama 20 menit dengan api kecil agar lapisan atasnya tidak bergelombang. Alasi tutup kukusan dengan kain. Setelah 20 menit ini kuenya udah matang, keluarkan kue dari kukusan. Tunggu hingga kue benar-benar dingin, baru keluarkan kuenya dari loyang. Ini kuenya yang udah dingin, siap kita keluarkan dari loyang. Untuk bagian pinggiran yang tidak terlapisi plastik, ini saya sisir terlebih dahulu menggunakan spatula plastik. Langsung angkat aja plastiknya. Nah, ini kuenya yang udah saya keluarkan dari loyang. Hasilnya ini cantik banget, lapisan atasnya tidak merembes. Boleh langsung potong kue sesuai selera. Saya mau cobain kuenya, bismillahirrahmanirrahim. Kue talamnya ini enak banget. Rasanya manis dan lemak karena santannya cukup. Labunya juga berasa, enak banget. Pertama, siapkan 150 gram beras ketan, kemudian dicuci hingga bersih. Masukkan beras ketan yang udah dicuci bersih ke dalam panci.
Tambahkan sepertiga sendok teh garam. Tambahkan 150 ml santan kelapa. 1 lembar daun pandan. Lalu ini dimasak hingga santannya sat. Aduk sesekali untuk memastikan bagian bawahnya nggak gosong. Ini santannya udah sat, matikan api kompor, lalu pindahkan ketannya ke dalam kukusan. Kukus ketannya selama 20 menit atau hingga matang. Setelah dikukus selama 20 menit, ketannya ini udah matang, keluarkan ketannya dari dalam kukusan. Selanjutnya siapkan cetakan. Untuk bentuk cetakannya ini bebas sesuai selera teman-teman. Isi ketannya ke dalam cetakan sebanyak setengah bagian cetakan. Padatkan ketannya dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Saya lebih yakin ditekan-tekan menggunakan tangan seperti ini sih, jadi benar-benar padat. Jangan lupa tangannya dilapisi plastik ya, supaya nggak lengket. Lakukan hingga selesai. Kalau cetakannya udah terisi semua, ini disisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 75 gram gula merah. Masukkan gula merahnya ke dalam panci. Tambahkan 25 gram gula pasir. Sejumput garam. Tambahkan 50 ml air untuk membantu melarutkan gulanya. 1 lembar daun pandan, saya sobek kecil-kecil. Lalu ini dimasak hingga mendidih dan gulanya larut. Setelah gula merah dan gula pasir larut semua, airnya juga udah mendidih. Ini saya matikan api kompornya. Air gulanya ini disisihkan dulu. Selanjutnya saya gunakan 40 gram tepung hunkwe. Siapkan panci, masukkan tepung hunkwe-nya ke dalam panci. Larutkan tepung hunkwe-nya dengan 400 ml santan. Masukkan santannya sebagian dulu sambil diaduk-aduk hingga tepung hunkwe-nya larut semua. Kalau tepungnya udah larut, masukkan semua sisa santannya. Masukkan juga air gula merahnya sambil disaring untuk memisahkan ampas dari gula merahnya. Aduk rata. Lanjut masak hingga mendidih dan mengental. Masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk untuk memastikan bagian bawahnya nggak gosong.
Kalau udah mengental dan meletup-letup seperti ini, matikan api kompor. Adonan hun kuenya saya pindahkan ke dalam gelas takar agar lebih mudah menuangnya ke dalam cetakan. Panas-panas langsung tuang adonan hun kue gula merah ke dalam cetakan hingga cetakannya terisi penuh. Kalau cetakannya udah terisi semua, kuenya ini disisihkan dulu hingga 1 jam atau hingga kuenya set dan mengeras. Setelah diistirahatkan selama 1 jam, hasil kuenya seperti ini. Kelihatan lapisan hun kuenya ini udah set. Nah, ini kelihatan lapisan hun kuenya ini cantik banget, mengkilat. Kuenya ini beneran udah set dan mengeras, langsung keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia kue talam hun kuenya yang udah jadi. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, perpaduan rasa gurih dan manis. Manis gula merahnya pas, kuenya lembut, ketannya pulen dan gurih, ini enak banget. Untuk lapisan ketannya saya gunakan 400 gram beras ketan. Beras ketannya saya rendam dulu selama semalaman. Ini beras ketannya yang udah saya rendam semalaman, kemudian saya cuci bersih lalu tiriskan. Ini akan saya remas-remas agar butirannya jadi lebih kecil. Hasilnya seperti ini, jadi butiran beras ketannya ini udah patah-patah, udah tidak utuh lagi. Selanjutnya masukkan beras ketan yang udah direndam ke dalam panci kukusan. Sebelumnya air kukusannya ini udah saya didihkan ya. Kukus ketannya selama 15 menit. Setelah dikukus selama 15 menit, ketannya ini saya keluarkan dari kukusan. Selanjutnya siapkan 350 ml santan. Saya gunakan 1 bungkus santan instan ditambah 300 ml air. Tambahkan setengah sendok teh garam ke dalam santan. Aduk rata agar garamnya larut. Selanjutnya tuang santan yang udah dicampur garam ke dalam ketan yang setengah matang. Saya masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk rata.
Jika santannya masih kelihatan seperti ini bisa diistirahatkan dulu hingga santannya meresap dan surut. Jika santannya udah meresap seperti ini akan saya masukkan kembali ke dalam kukusan. Kukus kembali selama 15 menit. Setelah dikukus kembali selama 15 menit, ini ketannya udah matang, boleh keluarkan dari kukusan. Selanjutnya masukkan ketan yang udah matang ke dalam loyang sambil dipadatkan. Saya gunakan loyang ukuran 20 x 20 cm dan alasi permukaannya dengan plastik. Tekan-tekan ketannya hingga padat agar lapisan duriannya nanti tidak merembes. Saya isi ketannya sebanyak setengah bagian loyang. Jika ketannya udah padat seperti ini sisihkan terlebih dahulu. Karena hasilnya cukup banyak, jadi sebagian saya masukkan ke dalam cup. Kita mulai membuat lapisan keduanya. Saya gunakan 400 gram daging durian. Masukkan daging durian ke dalam blender. Saya gunakan daging durian yang lumayan banyak agar nanti rasa duriannya lebih dominan. Daging duriannya ini akan saya blender hingga halus. Dan ini penampakan daging duriannya setelah dihaluskan. Lanjut saya siapkan 2 butir telur utuh. Masukkan 250 gram gula pasir. Tambahkan sejumput garam. Lalu aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 70 gram tepung terigu. 70 gram tepung maizena, satu sendok makan tepung beras, aduk hingga tepungnya larut dan gak ada yang menggumpal. Setelah tepung-tepungannya larut semua, masukkan daging durian yang udah di blender. Untuk mengurangi aroma amis telurnya, saya tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 500 ml santan. Saya masukkan bertahap agar lebih mudah mencampurnya.
Agar warnanya lebih cerah, saya tambahkan secukupnya pewarna makanan kuning. Setelah adonannya tercampur rata seperti ini, adonan ini akan saya masak. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak gosong. Ini saya masak sebentar aja, nggak perlu hingga mendidih, cukup hingga adonannya hangat aja. Selanjutnya tuang adonan durian di atas ketan. Karena kukusannya tidak merata, jadi saya tambahkan garpu di bawah loyang. Kukus adonan selama 30 menit dengan api sedang. Tutup kukusannya dilapisi dengan kain. Sisa adonan duriannya saya masukkan ke dalam cup. Setelah dikukus selama 30 menit, kue talam duriannya udah matang. Lanjut kita kukus selama 5 menit sambil dibuka penutup kukusannya agar bagian atas kuenya tidak berair. Lanjut kukus sisa kuenya. Ini saya kukus selama 20 menit. Setelah dingin, kuenya siap kita keluarkan dari dalam loyang. Untuk mengeluarkannya, tinggal tarik lapisan plastiknya. Nah, ini kuenya yang udah saya keluarkan dari dalam loyang. Hasilnya ini bagus banget, lapisan atasnya nggak merembes ke bawah. Potong kue sesuai selera menggunakan pisau plastik atau pisau biasa yang dilapisi plastik. Ini dia kue talam ketan duriannya yang udah jadi. Hasilnya bagus banget. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Duriannya benar-benar berasa banget, manisnya pas. Lapisan duriannya lembut, ketannya lembut dan pulen. Beneran enak banget. Semoga bahan utamanya 1 kg beras ketan, kemudian cuci bersih beras ketannya. Nah, ini beras ketannya yang sudah dicuci bersih. Kemudian tambahkan 600 ml santan dari 1 butir kelapa. Tambahkan setengah sendok makan garam. Aduk agar garamnya tercampur rata, kemudian masak hingga santannya surut. Nah, ini santannya sudah mulai surut, aduk sebentar agar bawahnya tidak gosong. Jika santannya sudah surut seperti ini, matikan api. Tidak perlu sampai santannya benar-benar kering ya. Siapkan kukusan. Setelah air kukusannya mendidih, masukkan ketan ke dalam panci kukusan. Kemudian kukus ketan lebih kurang 45 menit. Sambil menunggu ketannya matang, saya siapkan loyang. Saya gunakan loyang ukuran 24 x 24 dan tinggi 4 cm. Lapisi loyang dengan plastik agar ketannya nanti tidak lengket di loyangnya. Sebenarnya kalau santannya cukup, loyangnya ini tidak perlu dilapisi plastik karena santannya mengandung minyak sehingga ketannya tidak akan lengket di loyang.
Namun ini untuk antisipasi, tetap saya lapisi dengan plastik ya. Setelah 30 menit, aduk rata ketan di dalam kukusan sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Lanjut kukus kembali ketannya hingga tanak. Nah, ini ketan yang sudah tanak, boleh kita pindahkan ke dalam wadah bersih. Siapkan 500 gram abon ayam. Masukkan ketan ke dalam loyang hingga setengah bagian loyang. Sambil diratakan dan padat-padatkan seperti ini ya. Pastikan saat memasak ketannya benar-benar tanak ya, karena ketannya ini nanti tidak dimasak lagi. Kalaupun nanti dibakar, hanya untuk mengambil aroma smoky-nya aja. Untuk memastikan ketan yang benar-benar padat, boleh dibantu dengan tangan seperti ini ya. Tambahkan abon di atas ketannya. Takaran abonnya sesuai selera ya, semakin banyak abonnya semakin enak rasanya. Setelah semua ketannya tertutupi abon seperti ini, tutup kembali dengan ketan hingga loyangnya penuh. Lalu keluarkan ketan dari loyang. Potong-potong sesuai selera. Ini akan saya bagi menjadi 24 potong. Siapkan daun pisang untuk membungkusnya. Ini lebarnya lebih kurang 8 cm. Dan yang ini 12 cm atau bisa disesuaikan dengan ukuran kuenya ya. Ambil satu bagian kue. Jika daunnya masih terlalu lebar seperti ini, boleh dikurangi. Gulung daun pisang seperti ini.
Kemudian ambil daun pisang dengan ukuran yang lebih lebar. Gulung daun pisang ke sisi yang belum tertutupi. Lipat sedikit bagian ujung daun pisang ke sisi dalam, kemudian lipat ujungnya menjadi segitiga. Lalu sematkan dengan lidi atau boleh juga direkatkan dengan stiker seperti ini. Lakukan hingga selesai. Nah, ini kue lemper abonnya udah jadi. Saya mau cobain lempernya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketannya yang lemak dipadukan dengan gurihnya abon, enak banget. Pertama, saya siapkan 2 buah pisang kepok yang udah dikupas. Ini pisangnya lumayan besar, beratnya lebih kurang 150 gram. Gunakan pisang yang udah kematangan. Potong pisangnya kecil-kecil, untuk bentuknya ini sembarang aja. Kemudian lelehkan 2 sendok makan margarin. Setelah margarinnya meleleh, masukkan pisang yang udah dipotong-potong tadi. Ini kita aduk-aduk. Tambahkan 2 sendok makan munjung gula pasir. Lalu kita masak menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk dan ditekan-tekan pisangnya seperti ini agar pisangnya hancur. Pisangnya ini cukup sampai hancur aja, nggak perlu sampai halus banget. Kalau pisangnya udah menyatu seperti ini, terasa kenyal dan udah nggak ada minyaknya lagi, bisa matikan api kompornya. Lalu ini disisihkan dulu. Lanjut siapkan 150 ml santan kekentalan sedang. Masukkan santannya ke dalam panci. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Sejumput garam. 1 lembar daun pandan. Lalu santannya ini direbus hingga mendidih. Rebus santannya sambil diaduk agar santannya nggak pecah. Setelah santannya mendidih, matikan api kompornya. Daun pandannya boleh dikeluarkan aja. Santannya ini disisihkan juga. Lanjut siapkan 150 gram beras ketan. Beras ketannya ini udah saya rendam sekitar 3 jaman, kemudian dicuci bersih. Masukkan beras ketannya ke dalam panci kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Tambahkan 1 lembar daun pandan untuk aromanya. Lalu kukus ketannya selama 25 menit atau hingga matang. Setelah dikukus selama 10 menit, ketannya ini saya aduk-aduk dulu. Saya pindahkan yang di atas ke bawah dan sebaliknya agar matangnya merata. Lanjut dikukus lagi hingga matang. Setelah total pengukusan 25 menit, ketannya ini udah matang.
Keluarkan ketannya dari kukusan, saya pindahkan ke wadah lain. Setelah ketannya saya pindahkan ke dalam wadah, ketannya ini saya campur dengan 100 gram kelapa parut. Gunakan kelapa yang setengah tua, ambil bagian putihnya aja. Ini diaduk rata. Campurkan juga santan yang udah direbus tadi. Kita aduk lagi sampai ketan, kelapa, dan santannya tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata, siap untuk dipanggang. Selanjutnya panaskan teflon, lalu ambil secukupnya ketan. Tekan-tekan ketannya agar pipih dan bentuk menjadi bulat. Panggang ketannya dengan api kecil hingga bagian bawahnya garing dan berwarna kuning kecoklatan. Nah, ini kelihatan bagian bawahnya udah mulai garing dan berwarna kecoklatan. Tambahkan pisang di atasnya. Letakkan pisangnya di setengah bagiannya aja. Kemudian lipat seperti ini. Sedikit ditekan-tekan agar lebih rapat, jadi hasilnya itu bentuk setengah lingkaran seperti ini. Ini udah siap untuk diangkat. Kita coba panggang sekali lagi. Untuk mempercantik, saya tambahkan daun pandan di bagian tengahnya seperti ini. Nah, ini dia kue ledre ketannya yang udah jadi. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ledre ketannya ini enak banget. Bagian luar ketannya garing, gurih, dan ada manis-manisnya. Isian pisangnya lembut dan manis, ini enak banget. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah.